Bab 2002. Bawa aku masuk ke sekte. Kemudian, Eric Kin juga mendarat di atasnya. Dia melambaikan tangannya, mengeluarkan beberapa jimat, kemudian melelehkan puncaknya. Dengan cara seperti ini, sekalipun orang yang kebetulan lewat, maka juga tidak akan bisa melihat ada 3 orang di atas ini. Apa yang sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Raut wajah Chen memburuk. Saat ini dirinya bagaikan sepotong daging yang berada di atas talenan. Seluruh nyawanya bergantung pada tangan Eric Kin. Melihat Eric Kin yang berjalan ke hadapan Darren Hu, lalu melayangkan sebuah tendangan hingga membuat lawan pingsan, lalu berkata, "Kamu tidak perlu gugup, aku tidak berniat membunuhmu, hanya ingin bernegosiasi sebuah kesepakatan denganmu." Setelah berhasil meringkus Darren Hu, Eric Kin berbalik dan mendekat sambil mengeluarkan kursi dari tas penyimpanan, kemudian duduk di atas puncak gunung yang berselimut salju ini. "Bernegosiasi denganku? Sepertinya tidak ada benda penting yang ada di tubuhku, atau mungkin, kamu sebenarnya adalah Huo Zong, atau orang dari Heidi Wang." Mata Chen bersinar dan sedikit waspada. Meskipun dia adalah sesepuh dari partai Jihuo, tapi jika dirinya diperas seperti ini, dirinya juga tidak mempunyai barang berharga di tubuhnya. Ketika menghadapi kekuatan Eric Kin, dia sudah mengerahkan semua benda berharganya, namun lawan sama sekali tidak menganggapnya. Dan satu-satunya yang dipikirkannya adalah, Eric Kin adalah Huo Zong atau bawahan dari sebuah wakil partai. Mereka, apapun yang ingin mereka lakukan padamu, mereka sama sekali tidak perlu sepertiku yang harus bersusah payah. Aku sama sekali tidak ada hubungan sedikit pun dengan partai Jihuo kalian. Di antara kamu dan aku juga tidak mempunyai dendam sebelumnya, kamu bisa tenang. Eric Kin duduk sambil menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Sebenarnya kamu juga tidak perlu menebak, sekarang juga aku bisa memberitahumu tujuanku. Aku ingin menggunakanmu untuk masuk ke dalam partai Jihuo, lalu bertemu dengan keturunan dari tetua." "Apa yang ingin kamu lakukan kepada keponakan Kin?" Chen terkejut. Dia sungguh tidak menyangka, keinginan Eric Kin adalah orang di balik Master Guru. "Sudah kubilang, aku tidak mempunyai konflik dengan partai Jihuo. Aku ingin menemuinya hanya ingin menanyakan hal tentang api suci, dan ini hanya diketahui oleh keturunan dari tetua kalian," ucap Eric Kin sambil menggelengkan kepalanya. "Apa begitu kebetulan?" kata Chen sambil menyipitkan matanya. Tapi, dia segera menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Tapi, apapun rencanamu, jika ingin menggunakanku untuk masuk ke partai Jihuo, dan bertemu dengan keponakan Kin, itu pasti hanyalah sebuah keinginanmu sendiri." Chen mencibir, dan berkata, "Aku tidak akan membawamu ke sana." "Mengapa?" tanya Eric Kin mengerutkan alisnya setelah melihat sikap tegas Chen. Mungkinkah ada beberapa hal yang tidak diketahuinya? Membawa orang luar untuk masuk ke partai Jihuo adalah kejahatan fatal. Sekalipun kamu mempunyai cara untuk menghindari pemeriksaan formasi, tapi ketika membawamu masuk dan membuatmu bertemu dengan keponakan Kin dari partai bagian dalam, kamu juga pasti akan mengeluarkan wajah aslimu, dan pada saat itu aku sama saja pasti mati. Selain itu, sesuai dengan aturan sekte, aku harus menanggung ribuan siksaan api, juga orang yang berhubungan denganku pasti akan mati karena aku. Jadi, cepat atau lambat pasti akan mati. Mati di tanganmu mungkin akan membuatku lebih mudah. Bunuhlah aku, lupakan saja keinginanmu." Chen tertawa keras, wajahnya memucat, tapi terlihat wajah seperti orang sekarat. Eric Kin juga hanya tersenyum ketika mendengar perkataannya. Apa yang dikatakan Chen benar, jika dirinya ketahuan membawa dirinya masuk ke dalam partai Jihuo, maka Chen pasti akan mati. Sedangkan jika ditangkap olehnya dan disiksa, juga pastinya akan mati. Orang ini benar-benar berpikir dengan baik. Karena itu, Eric Kin tidak seperti dahulu kala,
dia sama sekali tidak melakukan metode siksaan. Dia tidak lagi melanjutkan perkataannya, malah mengalihkan topik pembicaraan. Sangat menarik, kamu begitu kejam terhadap Darren Hu, tapi kamu sangat peduli dengan kakak seperguruanmu, bahkan guru keponakanmu juga. Kata Eric Kin sambil melirik Darren Hu yang terbaring pingsan bagai anjing mati. Orang ini hanyalah murid yang aku rekrut dengan sembarangan, jadi tentu tidak bisa dibandingkan dengan teman seiman. Chen mendengus. Jangan berkata dengan mudah, apa benar Darren Hu adalah murid yang kamu rekrut dengan sembarangan? Kalau begitu kita ganti topik pembicaraan, bicarakan tentang murid kesayanganmu. Eric Kin mencibir, melambaikan tangan dan mengeluarkan sebuah catatan. Di atas kertas tersebut, tertulis tujuan Darren Hu yang ingin membeli rumput ajaib di Fangxi. Chen, sebenarnya aku adalah seorang kultivator toksin, apa kamu mengerti dengan maksud ini? Melihat resep itu, ekspresi Chen berubah. Aku mengerti resep obat itu, bahkan jika kamu mencampur dua macam obat yang tak berguna sekalipun, tapi aku bisa melihatnya, dan Darren Hu ini adalah objek yang ingin kamu rasuki. Perkataan Eric Kin sontak membuat Chen terkejut. Kamu, bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Ujar Chen terkejut. Resep obat ini tidak pasti, tapi di setiap tahapnya terdapat hal unik di resep obat. Lihat saja salah satu kerang kamu, apa bisa melihat sebanyak ini? Selain itu, resep obat miliknya bahkan dengan sengaja dicampur dengan obat lain. Sekalipun dibawa ke apoteker, orang itu juga tidak akan bisa melihat kejanggalan tersebut. Kamu masih belum sepenuhnya mengerti tentang kultivator toksin, dan terlalu percaya diri. Aku bahkan mengetahui semua caramu. Eric Kin mendengus, lalu meraih Darren Hu yang sedang terpingsan. Kemudian, menepuk tubuh Darren Hu dengan keras. Bersambung. Bab 2003. Teknik pergeseran jiwa. Tiba-tiba, Darren Hu yang dalam keadaan pingsan seperti memiliki sebuah segel, lalu diretakkan Eric Kin. Sebuah tekanan reiki yang kuat tanpa sadar menyebar tak henti di dalam tubuhnya. Aura kultivasi tak berhenti meningkat, dan dengan cepat melampaui fase distraksi. Dengan sekejap mata, langsung mencapai fase transendensi. Jika Darren Hu bangun saat ini, dia pasti akan sangat terkejut. Dirinya yang masih berusaha keras untuk mencapai puncak fase distraksi, tapi tubuhnya saat ini malah menyembunyikan kultivasi fase transendensi, dan dia sama sekali tidak mengetahuinya. Melihat Eric Kin mengorek rahasia terbesar dari tubuh Darren Hu, raut wajah Chen berubah menjadi sangat buruk. Dulu kamu melawanku, dan kenapa kamu bekerja dengan keras merusak formasi, menghancurkan jimat, itu sama sekali tidak mudah karena kamu berhati-hati dan waspada, juga karena kultivasimu telah berpindah ke tubuh Darren Hu sebagian. Wajah Chen pucat karena Eric Kin telah mengungkapkan siasatnya. Teknik ini disebut teknik pergeseran jiwa, seharusnya apa yang aku katakan benar. Eric Kin memandang Chen dengan dingin. Jika ilmu sihir ini terbentuk, maka Darren Hu pasti akan mati, dan jiwa dewamu yang telah berkultivasi akan berpindah ke tubuh Darren Hu, bahkan kemungkinan juga jiwa dewa itu akan mengalami perubahan, jadi bisa membuatmu berubah menjadi orang lain. Metode ini jauh lebih hebat dibandingkan dengan merasuki. Biasanya jika merasuki, meskipun seorang dengan kondisi kuat dan masuk ke dalam inang tersebut, tapi daya kultivasi juga akan turun di sebuah tahap tertentu. Selain itu, karena hubungan yang cocok, itu juga akan berpengaruh pada masa pertumbuhan. Tapi, ilmu sihir ini, kultivator bisa sepenuhnya masuk ke dalam tubuh lain dengan sempurna, dan bahkan tidak akan terpengaruh sedikit pun. Apa yang kamu katakan benar, bagiku Darren Hu adalah sebuah wadah yang sangat cocok. Chen juga langsung mengakuinya. Tapi, kamu sungguh sabar, menghabiskan ratusan tahun mencari kultivator yang cocok,
lalu menghabiskan koin roh dalam jumlah besar, dan waktu untuk mengajarinya, lalu mendapatkan kepercayaan. Mungkin saat ini, Darenhu masih terbingung dalam sebuah jalan buntu, dan menganggap kamu adalah seorang penyelamatnya. Memang benar, kultivasi yang dipindahkan Chen ke dalam tubuh Darenhu telah mencapai fase transendensi, dan sudah mencapai waktu yang dekat untuk merasuki tubuh. Namun, Darenhu sama sekali tidak mempunyai sedikit pun kecurigaan terhadap Chen. Selain kurangnya kewaspadaan, metode yang digunakan Chen juga sangat hebat, sehingga sama sekali tidak bisa memprediksi akhirnya. Kamu sudah mengetahui semuanya, kata Chen sambil menggertakkan giginya dan menyeringai. Hanya saja sudah tidak penting lagi mengatakan ini semua, sudah tertangkap olehmu, dan aku tidak akan mempunyai kesempatan ini. Aku pikir, kamu menyelidiki masalah ini hanya ingin memuaskan rasa penasaranmu. Sejujurnya, aku juga tidak sebosan itu. Erikin menggelengkan kepalanya dan berkata, aku memastikan hal ini hanya ingin mengetahui satu hal, berapa lama lagi waktu masa hidupmu? Aku tidak mengerti maksudmu, ucap Chen terkejut sambil menyipitkan matanya. Kamu tidak perlu merahasiakannya dariku, 800 tahun yang lalu, kamu bertarung dengan Master Tang Sekte Lama, demi membunuh lawan itu, kamu membakar masa hidup dan tak hanya melukai fondasi, tapi masa hidup berkurang drastis, dan hingga saat ini, mungkin tidak sampai 100 tahun. Kata Erikin sambil menatap lekat Chen. Kenapa kamu bisa mengetahui segalanya? Mata Chen membelalak, seperti dirinya telah tertangkap basah. Erikin mengetahui segala metode yang direncanakannya. Bahkan rahasia terbesar dalam dirinya juga diketahuinya dengan jelas. Perlu diketahui bahwa hal ini sangat dirahasiakan olehnya, bahkan teman-teman dekatnya yang ada di dalam partai Jihuo sekalipun, tidak mengetahuinya. Kamu adalah tetua dari partai Jihuo, tapi tidak digunakan lagi, kamu masih seorang tetua yang sombong, membutuhkan waktu yang panjang, menghabiskan koin roh yang banyak, hanya untuk mengganti sebuah tubuh baru, ini sama sekali tidak diperlukan. Erikin menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja, alasan lainnya adalah aku sudah meracuni tubuhmu, dan racun roh itu akan memberitahuku banyak hal. Erikin melambaikan tangannya, lalu sebuah energi hitam terbang keluar dari tubuh Chen. Benar sekali, masa hidupku tidak lebih dari 50 tahun, dan kamu benar. Chen menyeringai. Tapi jangan berkata bahwa kamu juga mengetahui masalah 800 tahun yang lalu, ketika aku membunuh orang itu, hanya sangat sedikit orang yang menyaksikannya, dan hingga saat ini juga sudah sangat banyak yang mati. Aku akan memberitahu hal ini padamu nanti. Lebih baik sekarang kita bahas hal yang lebih serius. Mungkin ini juga alasanmu mengapa kamu tidak ingin bekerja sama denganku. Bagaimanapun kamu juga orang yang sekarat, jika bekerja sama denganku, mungkin akan menyebabkan kematian sesama kultivator lain. Erikin bangkit sambil menyipitkan matanya. Karena itu aku tidak pernah menggunakan nyawa untuk mengancammu. Dilihat dari segi pengalaman yang lalu, kamu bukanlah orang yang jahat, hanya saja ketika masa hidup telah menipis, kamu menggunakan ilmu sihir. Jadi, kamu hanya perlu menyetujui permintaanku, selain kamu bisa hidup lagi, kamu juga bisa mendapatkan masa hidupmu kembali. Kamu bisa membantuku mengembalikan masa hidup. Jangan bercanda. Ramuan pil dewa masa hidup yang paling terburuk semua berada di tingkat 8 ke atas, selain itu tidak ada di pasaran, dan fase transendensi sama sekali tidak bisa mendapatkannya. Chen mendengus dengan tak percaya. Benarkah? Erikin juga tidak bertele-tele lagi, dia langsung mengeluarkan pil dewa tersebut. Tapi begitu reikinya dipindahkan, dia hanya memotong sebagian kecil, lalu membungkusnya dengan reiki, menjentikkan jarinya dan memasukkannya ke mulut Chen. Bersambung.